Semua yang ada dalam ketentuan agama, berarti Nabi sudah selesai menjelaskan. Jangan pernah menuduh bahwa Nabi tidak memberikan penjelasan itu. Dan ini akan berlaku nanti pada banyak hal, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan akidah. Ini dalam masalah akidah ini kita perlu berhati-hati betul untuk menjaga kesempurnaan akidah yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Nabi kita sudah memberikan penjelasan secara tuntas, bayannya secara sempurna tentang masalah akidah. Berarti tidak ada lagi yang tersisa dari bayannya Rasul dalam masalah akidah. Bagaimana kita mengenal Allah kita, bagaimana kita mengenal Rabb kita, siapa yang paling pantas untuk kita sembah itu, apa sifat-sifatnya, bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat-sifat Allah dalam bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifat Allah dalam Al-Qurannya. Bagaimana pula sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran itu diperkuat oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Kita tinggal percaya, kita tinggal mengimani. Itu tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman, mengimani sesuai dengan yang diimani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh pula kita robah-robah penjelasannya. Nggak boleh pula kita robah penjelasan tentang sifat-sifat Allah tadi dalam masalah akidah selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada apa yang sudah diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau sudah bicara seputar Allah, bagaimana mengenal Allah dan seperti apa sifat-sifat Allah, disinilah kadang sering terjadi perdebatan-perdebatan itu. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Seolah-olah Nabi belum sempurna dalam memberikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirubah-rubahlah penjelasannya tanpa ada satupun dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam persoalan sifat itu nanti bisa sifat af'al. Bisa sifat af'al itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan Allah. Banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan perbuatan-perbuatan atau fi'il yang datang dari Allah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Salah satu contoh, Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Berarti Allah bisa bergembira? Bisa. Allah bisa marah, Allah bisa murka, sebagaimana Allah bisa cinta, Allah bisa menyayangi. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang muttaqin. Yuhibbul muhsinin. Allah membenci orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi. Berarti Allah bisa membenci, Allah bisa mencintai, Allah bisa marah, Allah bisa merasa bergembira. Dan ada hadis, ada ayatnya. Tetapi banyak orang yang tidak siap untuk menerima itu. Itu bergembira, itu tidak bergembira. Itu. Dicoba dicari makna yang lain. Kalau dicari penjelasannya, mesti ada penjelasannya dari Nabi kita. Kalau tidak, berarti kita salah. Tak mungkinlah wajah, perlu ditakwil. Berarti mereka punya bayan selain dari bayan Nabi. Padahal Nabi tadi sudah sempurna dalam bayan syariat. Dalam membayankan Al-Quran, Nabi sudah sempurna. Mereka coba cari makna lain. Oh, wajah ini bukan wajah ini. Ini artinya kerajaan. Berarti bayan itu kan. Mereka menjelaskan bahwa wajah artinya kerajaan.
Sekarang ada ndak Nabi membayankan seperti itu? Ada Nabi menjelaskan ndak? Ada dua sikapnya. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Sayangnya tafwid yang diyakini oleh Asy'ariyah itu tafwid makna. Ini kata wajah itu ndak jole makna. Serahkanlah maknanya kepada Allah. Padahal yang tafwid itu bukan makna. Yang tafwid itu artinya kita serahkan kepada Allah. Yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi kaifnya. Seperti apa? Contoh apa? Bantu. Oh, itu yang diserahkan kepada Allah. Tapi makna, kalau dianggap makna wajah tidak jelas, berarti betapa banyak nanti kata-kata Al-Quran yang tidak jelas maknanya. Padahal semuanya sudah terang. Karena Nabi sudah sempurna memberikan penjelasan itu. Nabi mengimani bahwa Allah ada wajah kena zat. Tidak usah nanti dianalisa-analisa. Ini wajahnya ini seperti apa? Apakah ada ukuran panjang lebar? Apakah ada macam-macam nanti dalam analisa. Apakah itu bagian dari jauhar, arat jauhar? Kan itu yang di apa? Nah, Nabi meyakininya Allah ada wajah. Tapi Rasul tidak pernah memberikan penjelasan seperti apa. Karena Allah sendiri sudah menolak penyerupaan dia dengan makhluk secara umum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Nabi membuktikan dalam doa dia. Nabi membuktikan dalam doa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di sorga kelak izinkan saya untuk menikmati melihat kepada wajahmu yang mulia. Itu apa arti wajah kan? Ada arti lain wajah selain wajah? Nah, itu bagian dari bayan. Berarti Nabi menjelaskan bahwa wajah itu adalah zat Allah dan tidak ada yang serupa makhluk apapun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un.